Bab 884, itu adalah harta besar. Penerjemah, Nyoibo Studio. Editor, Nyoibo Studio. Suke menatap Jiang Hongyan dengan heran. Lebih dari 1 bulan yang lalu, Jiang Hongyan menggabungkan jiwanya dengan apa yang telah diambil dari pohon realisasi dewa. Suke tidak menyangka dia bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu, tetapi dia baru saja membunuh pembangkit tenaga listrik di Crossing Calamity Stage dengan mudah. Sebelum itu, Jiang Hongyan hanya bisa membunuh pembudidaya yang tingkat kultivasinya 2 atau 3 tingkat lebih tinggi darinya. Selain itu, targetnya juga punya waktu untuk mengatur pertahanan mereka. Tapi pembudidaya manusia surgawi yang baru saja dia bunuh berada di level 8 dari tahap penyeberangan bencana. Yang terpenting, Tian Cheng tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia terbunuh seketika. Seluruh proses selesai dalam sekejap mata. Luar biasa, Hongyanku. Pada saat yang sama, Jiang Hongyan menurunkan tangannya dan berkata, sambil menatap Suke dengan senyum tipis, seranganmu akan terlalu berisik. Biarkan aku menanganinya. Oke, Suke mengangguk. Jika dia menyerang barusan, dia akan membuat keributan. Serangannya tidak akan pernah setenang serangan Jiang Hongyan. Seni sihirnya cukup kuat, tapi terlalu berisik. Seni sihir Jiang Hongyan sama seperti dirinya, tenang, anggun, dan mematikan. Seni sihir Suke juga seperti dirinya, sombong, berisik, dan fatal. Sumber konten ini adalah FREEBN, VLCM. Oleh karena itu, jika dia baru saja menyerang, Tian Cheng juga akan terbunuh seketika. Namun, jika pembudidaya manusia surgawi lainnya terkejut, akan ada lebih banyak masalah yang tidak perlu. Karena Jiang Hongyan sangat kuat, dia akan menjadi pembunuh yang ideal di masa depan. Budfest, cari tempat untuk mengubur orang ini. Hongyan dan aku akan mendapatkan pelat manusia surgawi di pavilion manusia surgawi. Nanti, temui kami di kaki gunung itu. Budfest, yang ketakutan dengan perintah Suke, segera berkata, sial. Aku tidak akan melakukan itu, tidak akan pernah. Engah. Kamu benar-benar pengecut, lupakan saja, jangan membuat masalah saat memasuki pavilion manusia surgawi. Suke menggelengkan kepalanya saat dia menjentikkan jarinya untuk menembakkan seutas api mistis hitam. Ci! Api mistis menciptakan asap putih di udara. Ketika api hitam mencapai tubuh Tian Cheng, ia mulai terbakar dengan cepat seperti selembar kertas. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh berubah menjadi abu, yang tertiup angin. Berengsek, bocah cilik, kamu bisa menangani mayatnya dengan mudah, kenapa kamu memintaku melakukan itu? Budfest berkata dengan marah. Aku hanya ingin menguji keberanianmu. Anda benar-benar mengecewakan saya. Suke menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sebenarnya, Suke khawatir Budfest akan membuat masalah untuknya. Budfest akan ditakuti oleh mereka yang lebih kuat darinya. Namun, sebelum dia kabur, dia pasti akan bertindak arogan, yang selalu akan menimbulkan masalah dengan mudah. Namun, setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Suke menyadari bahwa Budfest akan lebih mungkin membuat masalah jika dia diminta melakukan sesuatu sendirian. Suke memutuskan untuk membawa Budfest bersamanya, sehingga dia bisa mendisiplinkan Budfest jika Budfest menentang perintahnya. Segera, Jiang Hongyan menyembunyikan aura mereka dengan ramuan penyembunyian surgawi lagi. 2 orang dan seekor anjing terus bergerak maju secara diam-diam. Pavilion manusia surgawi, yang terletak di puncak gunung, cukup menarik perhatian. Sebuah plakat mencolok dengan pavilion manusia surgawi, tergantung di luarnya. Oleh karena itu, Suke langsung membunuh Tian Cheng setelah mengumpulkan informasi yang cukup. Sesaat kemudian, Suke, Jiang Hongyan, dan Budfest diam-diam menyelinap ke pavilion manusia surgawi. Meskipun mereka bertemu dengan beberapa pembudidaya manusia surgawi dalam perjalanan mereka tidak terdeteksi karena ramuan penyembunyian surgawi. Budfest cukup patuh. Dia tahu ada banyak pembudidaya di puncak panggung kendaraan hebat di tempat ini. Dia tidak berani membuat masalah. Oleh karena itu, dia memilih untuk menutup mulutnya rapat-rapat saat dia mengikuti Suke dan Jiang Hongyan. Dengan cara ini, mereka melewati beberapa garis pertahanan dengan mudah. Mungkin karena ini adalah wilayah suku manusia surgawi, mereka tidak akan membuat pertahanan berat dengan banyak tenaga dan sumber daya material. Pavilion manusia surgawi hanya dijaga oleh beberapa pembangkit tenaga listrik dari pencurian apapun dari rakyat mereka sendiri. SSO.
ketika Suke memasuki gerbang pavilion manusia surgawi, kekuatan jiwanya yang kuat telah merasakan setidaknya 400 hingga 500 pembudidaya berada di gedung ini. Namun, kebanyakan dari mereka melakukan kultivasi terpencil di lantai yang berbeda. Aura mereka cukup halus dan stabil. Hanya aura dari pembangkit tenaga listrik di level 5 dari Great Vehicle Stage yang berkelap-kelip di aula utama lantai pertama. Suke berjalan dengan tenang saat dia memusatkan kekuatan inti sejati di matanya. Kemudian, dia menemukan pembangkit tenaga itu adalah seorang wanita tua berambut putih. Dia menyegarkan jiwanya dengan memejamkan mata di kursi goyang dengan sebuah buku kuno di tangannya. "Biarkan aku menanganinya." Jiang Hongyan, yang berdiri di samping Suke, mengangkat tangannya tanpa ragu setelah melihat itu. Suke segera menghentikannya. Dia berkata sambil tersenyum, "Kematiannya mungkin menimbulkan masalah bagi kita. Kali ini biarkan aku melakukannya." Setelah mengatakan itu, dia menyelinap ke pavilion manusia surgawi dengan menahan napas di bawah pengaruh ramuan penyembunyian surgawi. Suara mendesing. Wanita tua berambut putih itu tiba-tiba membuka matanya yang keruh ketika Suke mendekatinya. Kemudian, dia melihat Suke secara langsung. "Kamu siapa?" wanita tua itu bertanya dengan serius. Pada saat ini, cahaya keemasan menyembur keluar dari antara alis Suke. Sosok emas kecil itu menghilang dan kemudian muncul kembali di belakang wanita tua itu. Kemudian, itu menghancurkan batang hitam panjang di belakang kepala wanita tua itu. Bang! Bersamaan dengan suara tumpul, wanita tua itu memutar matanya dan langsung berbaring di kursi goyang, yang sedikit mencicit. Pada saat yang sama, Jiang Hongyan dan Budfest juga menyelinap ke aula utama. Mereka menghela nafas lega setelah melihat itu. Jika Suke sedikit lebih lambat, wanita tua berambut putih itu mungkin akan mengejutkan orang lain, yang akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi mereka untuk mencari lempeng manusia surgawi. "Hehe, jangan khawatir, semuanya terkendali." Suke tertawa sambil menyingkirkan tongkat hitam itu. Tampaknya pavilion manusia surgawi adalah kombinasi dari tempat kultivasi terpencil dan perpustakaan. Banyak kultivator manusia surgawi melakukan kultivasi terpencil di gedung ini. Sementara itu, mereka juga bisa bertindak sebagai penjaga gedung ini. Siapapun yang mengejutkan mereka akan mendapat masalah besar. Oleh karena itu, Suke menghentikan Jiang Hongyan membunuh wanita tua itu. Sebaliknya, dia memilih untuk membuatnya pingsan, sehingga dia dapat melanjutkan tidurnya yang nyenyak. Dengan cara ini, kultivator manusia surgawi lainnya tidak akan terkejut. Kegagalan, kegagalan, kegagalan. Pada saat ini, langkah kaki lembut datang dari tangga. "Oh, tidak, seseorang akan turun, sial." Budfest berkata dengan gugup dengan suara rendah. Suke dan Jiang Hongyan berlari ke arah kepala tangga pada saat yang sama, sehingga mereka bisa menaklukkan pendatang baru sebelum terlihat. Suara mendesing. Namun, ketika mereka tiba di ujung tangga, seorang wanita muda kultivator manusia surgawi melangkah keluar. Saat berikutnya, mereka melakukan kontak mata. Tiba-tiba, semua orang di daerah ini menemui jalan buntu. Wanita muda dari suku manusia surgawi terkejut. Kemudian, ketika dia menemukan Suke dan Jiang Hongyan tidak memiliki sayap di punggung mereka, dia mengubah ekspresinya dan hendak berteriak. Suke berkata genit dengan senyum tenang, "Nona muda, apakah Anda melihat saudara Tian Cheng? Dia baru saja membawa kami ke tempat ini dan meminta kami untuk menunggunya. Tapi dia belum kembali. Apakah Tian Cheng membawamu ke sini?" Wanita muda itu tertegun. Dia sedikit melonggarkan kewaspadaannya ketika dia mendengar nama rekan senegaranya. Bagaimanapun, dia tahu banyak pembudidaya manusia bertindak sebagai budak dan pelayan di suku mereka. "Benar, dia meninggalkan saya sesuatu dan menyuruh saya untuk menunjukkannya jika kami dicurigai sebagai pelanggar oleh pembudidaya manusia surgawi manapun," kata Suke sambil mengangguk malu-malu. Wajah cantik Mai Shiranui benar-benar menipu. Wanita muda dari suku manusia surgawi hampir mempercayai kata-katanya. Kemudian, dia berkata, menganggukkan kepalanya, "Ada apa? Biar kulihat." "Oke, datang ke sini. Saya akan mengeluarkannya dan menunjukkannya kepada Anda. Ini adalah harta yang besar," Suke berkata dengan malu-malu. "Sialan."
Buttface, yang berdiri di belakang Suke, mau tidak mau menggigil karena ekspresi dan nada suara Suke. Seperti kata pepatah lama, yang paling genit di antara tiga wanita pasti seorang crossdresser. Seru Buttface, menggelengkan kepalanya. Jiang Hongyan, yang berdiri di samping Suke, melakukan yang terbaik untuk menjaga wajahnya tetap lurus. Tidak peduli seberapa tenangnya dia, kegenitan Suke yang tiba-tiba selalu membuatnya tertawa. Tiba-tiba, dia menemukan dia benar-benar meremehkan garis bawah Suke. Sepertinya orang ini tidak memiliki garis bawah sama sekali. Harta besar. Wanita muda dari suku manusia surgawi, yang baru saja menuruni tangga, memandang Suke dengan rasa ingin tahu setelah mendengar jawaban Suke. Tepat, harta karun yang besar, kata Suke sambil tersenyum, sambil mengangkat tangan kirinya. Wanita muda itu mengarahkan pandangannya ke tangan kirinya tanpa sadar. Suara mendesing. Kemudian Suke mengibaskan keliman merahnya dan mengeluarkan tongkat hitam dari selangkangannya dengan tangan kanannya. Pemandangan yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan wanita muda itu, yang matanya terbelalak karena takjub. Kamu, dia membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, suaranya tidak secepat gerakan Suke. Suke menghancurkan kepala wanita muda itu dengan tongkat hitam secara tiba-tiba. Bang! Dia menutup matanya perlahan dan kehilangan kesadaran dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Sebelum kehilangan kesadaran, dia masih tidak tahu bagaimana wanita cantik seperti itu bisa mengeluarkan tongkat hitam dari selangkangannya. Brengsek, bocah kecil, kamu benar-benar mengerikan. Buttface berkata dengan rasa takut yang tersisa saat dia menatap tongkat hitam itu. Senjata jahat semacam ini benar-benar secangkir tehnya. Jika dia tidak khawatir dia akan pingsan oleh Suke, dia akan bergegas untuk merampok tongkat hitam itu. Cukup, hentikan omong kosongmu. Sembunyikan dia di suatu tempat, dan kemudian kita harus segera mencari pelat manusia surgawi. Saya kira mereka meletakkan piring manusia surgawi di tempat ini karena mereka tidak bisa memasukkan piring ke dalam cincin penyimpanan. Kata Suke sambil menempatkan wanita muda itu di bawah tangga. Kemudian, dia memasang beberapa mantra pembatas padanya untuk menghindari pembudidaya manusia surgawi lainnya merasakan auranya. Setelah itu, mereka mulai mencari di aula utama pavilion manusia surgawi. Namun, yang mengejutkan mereka, pencarian berjalan lancar. Ketika Suke mencoba menemukan saklar dengan mencari di dinding, Jiang Hongyan berjalan ke tempat wanita tua itu terbaring. Kemudian, dia membuka laci meja kayu di depan wanita tua itu dan menemukan sebuah kotak kayu kuno di dalamnya. Kata-kata "lempeng manusia surgawi" tertulis di kotak itu. Di dalam, mereka menemukan 6 batu giok dalam berbagai bentuk di dalam kotak. Semua batu giok cukup mendung. Namun, kekuatan misterius terkandung di setiap batu giok. Ketika mereka mencoba memeriksanya dengan kekuatan jiwa, mereka merasakan perasaan yang sama seperti terjebak dalam kehampaan. Suke langsung terdiam. Kismet Jiang Hongyan sangat luar biasa sehingga mereka dapat menemukan benda-benda kecil ini dengan mudah di tempat yang begitu besar. Melihat ekspresi aneh Suke, Jiang Hongyan tahu apa yang dia pikirkan. Jadi, dia berkata dengan senyum tipis, ini bukan hanya karena kismetku. Karena suku manusia surgawi mengirim pembangkit tenaga listrik untuk menjaga tempat ini, lempengan-lempengan itu akan ditempatkan di suatu tempat yang dapat dilihatnya dengan mudah. Dan orang-orang dari suku manusia surgawi tidak akan sembrono untuk merampok pelat dari pembangkit tenaga listrik di panggung kendaraan hebat. Saya mengerti. Tunggu, Anda mengatakan itu bukan hanya karena kismet Anda. Apakah maksud Anda saya tidak cukup pintar? Gadis kecil, aku perlu menegakkan otoritas seorang suami lagi? Suke mengangkat alisnya, saat dia hendak mencubit wajah cantik dan lembut Jiang Hongyan. Jiang Hongyan menghindari tangannya dengan melangkah mundur sambil tersenyum. Kemudian, dia berkata, menggelengkan kepalanya, bocah cilik, ini bukan waktu yang tepat untuk bermain. Ayo keluar dari tempat ini dulu. Oke, aku akan menghukummu nanti, kata Suke sambil tersenyum. Kemudian dia langsung mengambil ke-6 piring batu giok itu. Setelah itu, dia memasukkan 6 potong tahu bau ke dalam kotak kayu sebelum mengembalikan kotak itu ke posisi semula. Omong kosong, sayang sekali. Buttface berteriak dengan tergesa-gesa ketika dia melihat kotak itu dengan mata melebar. Dengan mulut penuh air liur, dia ingin melahap seluruh kotak secara langsung. Suke menghentikan Buttface,
Apakah kamu bodoh? Tahu bau itu belum dimasak. Jadi, mereka tidak berpengaruh sama sekali. Lagi pula, aku menambahkan kotoran ke tahu itu. Engah, bocah cilik, jangan coba-coba membodohiku. Kotoran merupakan salah satu bahan dari tahu yang berbau busuk. Saya tahu cara memasak tahu yang bau, dan saya menambahkan kotoran ke dalamnya kapanpun saya ingin memakannya. Buttface berkata dengan bangga. Suke terkejut dengan jawabannya. Apakah dia benar-benar mengira kotoran adalah bahan dari tahu yang bau? Baik, kamu luar biasa. Jangan khawatir, kamu akan memiliki banyak kotoran untuk dimakan ketika kita meninggalkan tempat ini. Suke tidak ingin membuang waktunya untuk menjelaskan. Dia berjalan menuju gerbang, menyeret Buttface di belakangnya. Namun, Jiang Hongyan berhenti dan mengerutkan kening di kursi goyang tempat wanita tua itu duduk. Apa yang salah? Suke bertanya. Sebelum jawaban Jiang Hongyan, dia telah menemukan jawabannya. Mantra pembatas dipasang di kursi goyang tempat wanita tua itu duduk. Jika Jiang Hongyan tidak melihatnya, dia akan mengabaikannya. Mantra pembatas dipasang di kaki kursi goyang, yang tidak bisa disentuh dengan mudah. Namun, siapa yang bisa memasang mantra pembatas di kaki kursi goyang biasa? Tampaknya itu mantra yang membatasi untuk membuka sesuatu. Jiang Hongyan berkata dengan suara rendah setelah mengamati beberapa saat. Buttface juga berkata, menganggukkan kepalanya, apa yang dikatakan senior suci itu benar. Ini benar-benar mantra yang membatasi untuk membuka sesuatu. Senior Suci, kamu luar biasa. Kamu sangat kuat. Senior Suci, saya ingin menjadi Perdana Menteri Anda. Potong omong kosongmu. Suke mendorong kepala anjing Buttface menjauh. Kemudian, dia berjalan ke mantra pembatas itu dan berkata dengan curiga sambil mengerutkan alisnya, kurasa ada sesuatu yang berharga yang bersembunyi di dalamnya. Buka saja dan lihat, kata Buttface saat dia hendak menyentuh mantra pembatas itu dengan sembrono. Suke memberi jalan untuk Buttface secara langsung, sehingga dia bisa membuka mantra pembatas dan memeriksa benda yang bersembunyi di dalamnya. Bang! Buttface memukul mantra pembatas dengan cakarnya secara langsung. Seluruh mantra restriktif segera menyala. Seberkas cahaya putih melesat ke dinding di samping mereka. Ledakan! Tiba-tiba, dinding bergetar sedikit. Mereka bisa melihat rune bertitik tebal yang membentuk formasi mantra lengkap. Perangkat teleportasi. Suke terkejut. Dia tahu sesuatu tentang mantra Arai. Oleh karena itu, dia menemukan formasi mantra milik perangkat teleportasi. Namun, mereka melihat banyak celah di tengah formasi mantra dalam berbagai bentuk. Di antara celah-celah ini, bentuk dari 6 celah bisa menyamai bentuk dari 6 lempeng manusia surgawi yang baru saja mereka peroleh. Omong kosong, apakah ini berarti bahwa ini adalah cara yang benar untuk memasuki tempat suci suku manusia surgawi? Suke bertanya dengan heran. Dari apa yang mereka amati dari formasi mantra, serta bentuk dari 6 lempeng manusia surgawi, sesuatu tiba-tiba muncul di Suke. Suke hampir yakin bahwa ini adalah pintu masuk sebenarnya ke tanah suci manusia surgawi. Hanya dengan mengaktifkan mantra dengan pelat manusia surgawi barulah mereka dapat dipindahkan dengan benar. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita telah dibohongi oleh pria bernama Tian Cheng itu? Sial, aku tahu itu. Saya sudah lama melihat melalui kejenakaannya. Hanya saja hatiku terlalu lelah untuk mengeksposnya. Buttface memelototi saat dia membual tentang pengamatannya. Suke mencibir, dia tidak membohongi kita. Gunung ini memang tanah suci mereka, hanya saja cara masuknya sedikit berbeda. Kita tidak bisa pergi langsung. Hah, Buttface berseru, sedikit terkejut. Tatapannya melesat ke sekeliling saat dia memasang wajah yang kuat, aku sudah tahu itu. Hanya saja hati saya juga agak lelah, jadi saya tidak mau berkomentar. Suke memutar matanya dan memilih untuk mengabaikannya. Jiang Hongyan juga sedikit terkejut. Jika mereka melewatkan mantra pembatas dan langsung pergi ke belakang pegunungan ini, mereka mungkin akan menyia-nyiakan usaha mereka. Ketika mereka kembali, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kesempatan kedua untuk masuk. Penghinaan, siapa kalian? Teriak beberapa pembangkit tenaga manusia surgawi yang keluar dari lantai atas. Keributan besar yang dibuat oleh Buttface dalam mengaktifkan mantra restriktif akhirnya menarik perhatian manusia surgawi. Pergi! Suke tidak membuang waktu untuk menjawabnya.
Dia mengeluarkan 3 ubin giok sekaligus dan dengan akurat menamparnya ke dinding, mengisi 3 lubang dalam formasi mantra. Ledakan. Ledakan teredam dan formasi mantra di dinding mulai bersinar cemerlang. Suar cahaya putih meledak, menyelimuti Suke, Jiang Hongyan, dan Budfest, pada saat yang sama menciptakan kekuatan hisap yang luar biasa. Ding! Kartu pengubah bentuk acak telah memasuki proses pengubah bentuk. Penampilan karakter akan diubah. Ding! Item mengalami kesalahan karena pengaruh void. Pergeseran bentuk telah gagal. Swoosh! Saat 2 notifikasi sistem berbunyi, cahaya putih melintas di dinding. Suke tertegun. Sebelum dia bisa bereaksi, mereka bertiga telah menghilang dari aula pavilion manusia surgawi. Bam! Setelah menarik void sebentar, Suke merasa pandangannya menjadi gelap. Dia menemukan dirinya berada di ngarai yang remang-remang ketika dia akhirnya mendarat. Anehnya, alasan mengapa ada begitu sedikit cahaya bukanlah karena Skydome terhalang. Langit di atas lembah ini gelap gulita, dipenuhi bintang yang tak terhitung jumlahnya. Saat itu malam hari. Saat langit membentang bermil-mil, Skydome mulai mencair menjadi puncak demi puncak gunung. Suke melihat ke bawah kakinya secara naluriah. Dalam radius beberapa ratus mil, dia bisa melihat tanah dan danau yang membentuk daratan. Namun, saat lanskap meluas ke kejauhan, area tersebut larut menjadi bentangan langit tak berujung, cerah oleh sinar matahari. Itu siang hari di sana. Sial, tempat ini terlalu ajaib. Orang itu tidak berbohong. Tempat ini memiliki siang dan malam, langit dan daratan, semuanya berputar dan terbalik. Suke berseru kaget, karena dia belum pernah melihat pemandangan misterius seperti itu sebelumnya. Namun, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Suaranya sepertinya telah kembali menjadi suara laki-laki. Jiang Hongyan dan Budfest menatapnya dengan heran sekaligus. Suke membuka mulutnya, tetapi sebelum dia bisa bertanya, sebuah suara rendah datang dari jauh dan memotong kata-katanya. Manusia, bagaimana manusia memasuki tanah suci kita? Dalam kegelapan, sebuah suara singkat memarahi setelah suara rekannya selesai, mengerikan. Siapa kamu semut rendahan? Beraninya kau menerobos masuk ke tanah suci suku manusia suci. Swoosh! 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 Pada saat berikutnya, 3 sosok tersapu. Mereka adalah tetua suku manusia surgawi. Bagian yang menakutkan adalah mereka bertiga berada di puncak panggung kendaraan hebat. Mata Suke hampir melotot pada informasi yang baru diperoleh, tidak dapat mempercayai matanya. Fondasi suku manusia surgawi memang sangat dalam. Untuk berpikir bahwa mungkin ada 3 pembangkit tenaga listrik lagi di puncak panggung kendaraan hebat selain dari ketiganya, yang baru saja dia pikat. Sementara masing-masing dari mereka lebih lemah dari Tuan Zeng dan kemungkinan besar hanya memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Qin Wei, manusia surgawi jelas unggul dalam jumlah. Jika Anda memperhitungkan seberapa dalam fondasi mereka, mereka bahkan mungkin setara dengan seluruh istana kekaisaran. Suke dengan cepat melakukan tindakan memikat lagi dan berkata dengan malu-malu, "Salam untuk semuanya, senior. Saya Mai Shiranui, dan ini, tunggu sebentar, mengapa saya mendengar suara saya?" Suke akhirnya mengetahui apa yang telah terjadi. Suara aslinya telah kembali, dan dia tidak bisa lagi berbicara seperti Mai Shiranui. Apa yang sedang terjadi? Suke mengerutkan kening dan merenung sejenak. Tatapannya jatuh ke danau di dekat kakinya. Dari pantulan di permukaan danau, dia akhirnya melihat penampilannya. Kartu pengubah bentuk telah kehilangan efeknya. Dia telah kembali ke penampilan aslinya. Tapi, bajunya tidak diganti kembali. Dia masih mengenakan gaun merah Mai Shiranui. Omong kosong. Sistem kacau, itu benar-benar mengubahnya menjadi jebakan cross-dressing yang nyata. Bajingan, beraninya kau membodohi kami seperti itu. Sungguh iblis sejati manusia. Seorang pria berdiri mengenakan pakaian wanita. Betapa tidak bermoral dan memalukan. 3 tetua manusia surgawi berteriak sekaligus. Tidak senang dan marah dengan kata-kata mereka, Suke balas berteriak dengan marah, "Bukan urusanmu aku memakai pakaian wanita. Omong-omong, izinkan saya memberitahu Anda bahwa saya adalah adik laki-laki dari Mai Shiranui, tanpa alasan. Ini pertama kalinya saya di sini, jadi jika ada kesalahan yang saya lakukan, mengapa Anda tidak datang dan memukul saya? Ayo,
Pukul aku sampai mati. Tak ada alasan. Tiga tetua manusia surgawi saling memandang dengan aneh. Apakah ada orang yang akan menamai anak-anak mereka tanpa alasan akhir-akhir ini? Juga, mereka belum pernah mendengar nama keluarga Shiranui. HMPH, semut bodoh. Padahal namamu cocok untukmu. No reason terdengar hampir sama dengan no prudence, ejek seorang penatua. Ledakan. Saat berikutnya, tekanan luar biasa datang kepada mereka dengan ganas dan kuat, membayangi Suke, Jiang Hongyan, dan Budfest. Hei, bodoh, saya dipanggil tanpa alasan untuk mengingatkan kalian agar tidak menjadi tidak masuk akal, jangan sampai kalian terlalu sombong. Suke tersenyum dan tiba-tiba mengangkat lengannya. Dia membanting King of Top Acting Fish senilai 40.000 poin tanpa sedikit pun sakit hati. Menabrak. Tinju emas raksasa langsung terbentuk di langit. Terang menyilaukan, itu menerangi seluruh area. Dicampur dengan aura pembunuh, itu menabrak tiga tetua di puncak panggung kendaraan hebat. Ini buruk, jangan langsung ditanggapi. Ketiga tetua itu langsung memucat, dan mata mereka membelalak ngeri. Mereka dengan cepat mundur ke tempat asal mereka. Kekuatan yang dikemas dalam kepalan tangan Suke ini berada di luar imajinasi mereka. Ketakutan dan perasaan gelisah mulai merayap ke dalam hati mereka. Namun, sudah terlambat untuk melarikan diri. Cahaya keemasan yang luar biasa dari Top Acting Fish jatuh seperti gunung emas, menelan seluruh area. Ketiga tetua mengerutkan kening dan berhenti mundur. Mereka dengan cepat menggunakan seni sihir mereka saat mereka mencoba menghentikan Raja Tinju bertindak tangguh secara langsung. Ledakan. Tinju emas meledak di pegunungan, memicu ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat yang sama, ketiga tetua di puncak Great Vehicle Stage tersapu oleh gelombang panas yang brutal dan merusak itu. Mereka mendarat di gunung tidak jauh, wajah mereka hijau. Sementara mereka terlihat lelah dan pakaian mereka compang camping, kebanyakan mereka tidak terluka. Namun, Suke pasti membuat mereka marah. Pembangkit tenaga yang maha kuasa dan terhormat di puncak panggung kendaraan hebat, mereka hanya selangkah lagi dari panggung surgawi. Untuk berpikir bahwa seorang junior di Form Synthesis Stage bisa membuat mereka sesedih ini, siapa yang tidak akan marah? Oleh karena itu, sementara mereka terpesona oleh kemampuan Suke yang sebenarnya, mereka hanya ingin membunuhnya untuk melampiaskan amarah mereka. Pada tahap kultivasi mereka, hampir tidak ada orang yang bisa membuat kesan di mata mereka. Siapapun di bawah Great Vehicle Stage adalah semut bagi mereka. Kamu mencari kematian? Seorang tetua menggeram dengan keras. Tepat sebelum dia bisa bergerak, gelombang demi gelombang udara terdengar dari kejauhan. Swash! 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 Seluruh lembah bergetar dan berguncang di bawah tekanan besar yang tak terhitung jumlahnya. Detik berikutnya, puluhan siluet dengan sayap putih terbentang penuh di punggung mereka tiba-tiba muncul dari sekeliling. Mereka semua adalah manusia surgawi di puncak panggung kendaraan hebat. Omong kosong! Omong kosong! Omong kosong! Suke dan Budfest berseru satu demi satu. Mereka hampir membuka bola mata mereka karena terkejut. Apa yang salah dengan tanah suci manusia surgawi ini? Mereka menyembunyikan leluhur sebanyak ini tanpa sepengetahuan dunia? Neraka. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik di puncak Great Vehicle Stage, bagaimana mereka bertarung? Roda kehidupan berputar-putar, jangan menggertak sang pahlawan hanya karena dia masih muda. Lawan aku lagi dalam 30 tahun jika kamu punya nyali. Kami akan pergi. Suke berteriak dengan tegas. Saat dia mengatakan itu, dia meraih pinggang ramping Jiang Hongyan dan menarik Budfest ke atas kepalanya. Sebuah petir melesat di bawah sepatunya, dan mereka melesat melintasi langit dalam sekejap.